Kalau sudah clear tidak akan ada informasi yang diberikan oleh menteri-menteri terkait kebutuhan mendasar yang akhirnya kemudian harus mereka buka ke publik. Itu kan protes secara implisit yang saya pikir konstruktif sifatnya dan harusnya pemerintah terutama terkait dengan orang-orang atau pihak-pihak yang dipercaya istana untuk menyisir anggaran atau efisiensi ini untuk mendengar. Dan terbukti akhirnya kan ketika sudah ada surat dari wakil ketua DPR untuk menyatakan rapat dihentikan terlebih dahulu, artinya kan memang ada evaluasi di situ. Saya berharap evaluasinya bukan sekedar negosiasi angka, tetapi berbicara hal yang misalnya tadi Bang Doli sebutkan ada 2 poin penting. Pertama, refocusing terhadap sesuatu yang sifatnya memang lebih mendasar buat masyarakat, sebuah penghematan. Poin pertama menurut saya ini harus jadi evaluasi paling mendasar. Contoh, apakah betul bahwa efisiensi dari hampir semua sektor itu tepat ketika kemudian dipaksakan hanya kepada beberapa program prioritas dari pemerintah, atau jangan-jangan ini lebih kepada upaya untuk menyenangkan presiden saja yang tidak kemudian berani diungkapkan dengan bahasa yang sesuai dengan data-data. Contoh, saya berikan contoh konkret. MBG, makan bergizi gratis. Target ambisius 400 triliun. Sekarang ingin dicoba 171 triliun dari 71 triliun. Buat saya yang bisa membiayai anak saya makan siang untuk sekolahnya, buat saya tidak adil. Kalau ada anggaran dari pendidikan yang diambil, yang harusnya itu jatah orang-orang penyapu jalanan, petani, dan lain-lain, untuk memberikan anak saya makan 10.000 perak, yang saya tidak bisa berikan makannya. Artinya kan di situ mungkin harus ada evaluasi, MBG tidak perlu dipaksa ke semua siswa, apalagi kalau harus mengorbankan anggaran di sektor lain yang mendasar. Yang kedua terkait dengan penghematan, bagaimana kemudian tadi yang kita sudah sebutkan, apakah kesetaraan ini sudah terlihat? Kalau ada kunjungan dinas, FGD kata Pak Prabowo dengan keras, nggak perlu lagi kajian ke luar negeri. Pertanyaannya, di DPR ada nggak kegiatan itu? Ada. Di kepolisian ada nggak kegiatan itu? Ada. Di Kementerian Pertahanan ada nggak? Kenapa tidak dipotong? Ini kan tidak bisa selera penguasa sesuka-sukanya. Yang ketiga, jangan sampai Pak Prabowo masuk pada wilayah gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Apakah Pak Prabowo misalnya sudah bisa memastikan bahwa menteri-menterinya tidak naik bisnis, tidak naik jet pribadi, tidak membawa rombongan yang sedemikian banyak ketika kunjungan keluar kota atau keluar negeri. Mas Toto, Pada artinya kalau titik itu, kalau efisiensi Pak ini Prabowo kemudian, bisa bersikap tegas, saya pikir masyarakat akan mendukung. karena kalau misalnya efisiensi ini dialokasikan mayoritas untuk makan bergizi gratis, apakah publik akan bisa semudah itu mencerna rencana ini sebenarnya? Ini bukan masalah mencerna ya. Pertanyaannya kemudian adalah makanan bergizi gratis sebuah program yang menurut saya luar biasa. Tapi ketika masuk ke dalam detail anggaran, akhirnya kan ada sebuah keputusan yang harus diambil ketika berbicara mengenai hak rakyat. Tadi saya berikan contoh paling konkret. Saya merasa anak saya tidak boleh seharusnya diberikan makan bergizi gratis kalau sampai itu disebabkan dari anggaran yang diambil dari anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, yang seharusnya itu menjadi hak orang miskin. Karena saya sudah bisa membiayai anak saya untuk makan siang. Itulah yang menyebabkan menurut saya berharap sekali orang-orang terdekat Pak Prabowo itu bisa kemudian memberikan sebuah masukan yang sifatnya konstruktif, kritis, termasuk masukan dari masyarakat, termasuk mengenai program makan bergizi gratis yang niatnya sangat baik, tapi jangan sampai karena populisnya dilakukan secara serampangan dan mengorbankan anggaran di sektor yang lain. Nah, Bang Doli, itu gimana kalau misalnya kebijakan populis ini jangan sampai serampangan? Apakah DPR juga akan mendorong keluhan ini kepada presiden? Atau mungkin dari fraksi Golkar juga antar partai politik akan membahas ini? Setuju, saya kira kan ini sudah diberi tanggung jawab kepada Badan Pangan ya, yang itu mitranya adalah Komisi 9. Banyak sekali orang yang menginginkan Listio Sigit Prabowo diganti. Mungkin karena ada isu kemarin keterlibatan Parcok di pemilu Pilpres maupun juga Pileg dan Pilkada ya. Salah satunya Deddy Sitorus yang gencar sekali berbicara tentang hal itu. Nah, teman-teman, sekarang Presiden Prabowo Subianto bicara tentang raja kecil. Siapakah raja kecil yang menjadi ancaman untuk Prabowo Subianto? Ya, ada 6 fakta terkait dengan mencuatnya raja kecil di efisiensi anggaran.
dan pengamat politik memberikan banyak sekali respon terkait hal ini. Terkait ini ya. Belum lama ini Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada pihak yang ingin melawan, memberlakukan kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran. Dia menyebut orang tersebut merasa sudah kebal hukum dan menjadi raja kecil. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada, kata Prabowo Subianto saat menghadiri pembukaan kongres kesekian dari Muslimat ya Nahdlatul Ulama ya di Jawa Timur, Surabaya. Dia ingin kementerian lembaga berhemat untuk pengeluaran yang tidak penting dan mubazir. Prabowo menyampaikan uang hasil efisiensi anggaran akan dipergunakan untuk memberi makan kepada anak-anak dan memperbaiki sekolah. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia, kata Prabowo. Pernyataan Prabowo itu menuai beragam respon. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai kebijakan efisiensi anggaran adalah langkah positif di tengah keterbatasan APBN. Saya melihat adanya sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas, sementara Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin. Ia berpendapat penghematan anggaran juga dapat mengurangi beban utang negara dan menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremoni. Iwan juga menyoroti perkataan Prabowo yang menyebut bahwa pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah raja kecil. Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN, bahkan pejabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas. Sejumlah partai politik parpol pun angkat bicara. Anggota Dewan Perwakilan Dewan Pembina Partai Gerindra, Dhanil Anzar Simajuntak, mengaku turut merasakan keberadaan raja-raja kecil yang mengganggu, disinggung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, raja-raja kecil itu turut menjegal kebijakan Prabowo. Upaya menjegal kebijakan Prabowo oleh raja-raja kecil seperti yang disampaikan Presiden memang terasa, kata Dhanil. Selain itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menekankan bahwa efisiensi anggaran bukanlah kebijakan baru yang diambil pemerintah. Dia menyebut pemerintahan sebelumnya seperti di era Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri juga pernah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, dan itu hal yang wajar menurut Hasto Kristianto. Prabowo ungkap ada pihak yang melawan efisiensi anggaran merasa jadi raja kecil. Jadi Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hal demikian di forum kegiatan yang dihadiri oleh banyak orang. Ya, nah teman-teman, bagaimana Anda menanggapi ini? Silakan ditulis di kolom komentar ya.